Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Nabi Hurairah taqala. Kurang mau sidik dari pulau tulis tangan. Cara sapi narak sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana zoro mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Kana zoro mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malah kemudian ana malaikat yang dulu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al-malaku. Hadza utawi iki ku al-malaku malaikat. Apa nodol sama rukun tadi Nabi ya, tadi Nabi podo wae Nabi malaikat Jibril mung dirukun rukun. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Sama kaya podo rawe tadi Nabi yo pirsa malaikat Jibril yo napa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kalau ini buatan terlambat, kalau mau sedang papat muter mriki lah, mulang pidol malah akhirnya terlambat papat jam. Jadi nak pulau ya buatan terlambat, pulau mulang buatan masuk. Pakola muka dawa sapa Jibril. Hai tahu tawi ki al malaku iku malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mudkhunika. Ing dalam sumangsani den ciptakno sapa malak objek saat iki kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun ing bumi. Mulai bisa mengkulir ning langit era to napa? Medun. Kala mana jala mongko sumangsani turun sapa al malak. Kala mongko dawa sapa malaikat. Kala mongko dawa sapa malak maksudnya malaikat. Ya Muhammad ya Muhammad. Arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi. Itu matur ning Kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe iku dadi raja nabiyan kang yo dadi nabi. Ya raja plus nabi utawa nabi plus raja. Kok Nabi Sulaiman ngoten. At'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Abdan utawa kowe iki mau digawe kawula umume kawula kadang nanti di barang kowe umume napa kawula rasulan kan dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibril tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawa sapa Kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Kale aku milah dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le Samir wa Ahmad wal Bazar wa Abu Ya'la wa rijalul awalin rijalus sahih wa rawahu Abu Ya'la isnadin hasanin kama qala le Samir Aisyah radhiyallahu anha di makna ma'a dia dan semertane tambah di awalin dan kawitane hadis wa jaa fi akhiri qala pada nama Allah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dengar sapa Nabi mutaqian hale wong sing lungguh santai. Jadi orang lunggu, kalau lunggu wong ngopi ngoten iki, mutakene kaya lunggu wong ngopi, lunggu wong sombong. Ya aku lu dawuh sapa Nabi, aku lu mangan sapa ingsun sama aku lu kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa bisu lan lunggu sapa ingsun kama bisu kaya oleh lunggu sapa abdi sapa budak. Waktu kamalan teman-teman hadis apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bima ana firatil mal in tatabani wa sallam. Kalau wajah ngantuk sendiri, terus kalau wajah terusanin bisa masalah Sidina Umar ini. Kita berhenti nih. 2 menit. Yang mulai ini gue alenia ini gue. Wa akhrajal maruzi. Yang pol ini. Berarti alenia terakhir. Wa akhrajal maruzi fil idan anjirin. Wa akhrajal maruzi fil aidan anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal aidi maring salat Id. Salat lebaran Sayyidina Umar pakate ngimami salat Id lebaran itu kafian itu tanpa sandalan. Kali-kali dia salat nabi ngimami masjid rasa napa? Peniki sayuan. Kada ilmu takom. Kalau niku sholat Id niku tak eling-eling jemiai kalau bapak wafat 2005. Kalau sholat Id itu penting juga pentingnya. Ya
Ya takwa itu sebetulnya sholat. Sepanjang resikonya jadi ulama kan. Mungkin ampun imamnya komat, kadang di sholat oratan. Kok sholat yang oratan? Iya. Jadi sholat id, Sayyidina Umar khafian. Tambah apa? Sandalan. Ada film muntakhab. Ada dalam imam. Waktu saya Nurian Muhammad bin Umar al-Azim Nabi Qala. Nata Umar bin Khattab as-sholatu jami'ah. Utai sholat itu jamaah. Ya, sholatu jami'ah ke terawih. Kalau mas-sama'a mong semangsane kumpul sebuah anak menuso. Siap imami Umar masalah wa katuru lan akeh sebuah anak. Saita mongko muda sapa Sayyidina Umar alim bemara ing mimbar. Satu khutbah mangkane nyiapno naskah khusus mergo salat napa? Id. Pahami dawa wasna alih dan muji pangeran bima wa ahli kelan barang wa kang dawa wa ahli sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi. Lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah Subhanahu ayuhan nas. Ini kalau hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah ini cerita ini. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kados kula buatan pemenang kok Rugen Malakblan. Karena itu pemimpin besar. Seorang tadi presiden, Sayyidina Umar kados presiden, sebenarnya presiden teman. Ngalim misalnya presiden ngalim. Bukan presiden negara, Pak, di presiden dunia dan akhirat menjadi imam. Antane kanjeng Nabi. Ayuhan nas. Presiden teman Sayyidina Umar. Itu pidato pas sholat id ngaten ayuhan nas eling-eling manusia. Jadi pas sholat id pidato khutbah lakot roa itu nih teman-teman wis tau ningali ingsun gege liwat ni ingsun dhewe ara ingkang angon sapa ingsun angon lanang menggembalai aku angon ala kholate ning atase pira-pira keluargane dulur kholah itu dulur kok ibu ya nak amun dulur keng bapak nak kholah dulur keng apa ibu li kedua ingsun min bani maksum min bani maksum. Aku itu saurep-urep gue iso mangan iki mergo buruh angon wedhus wae bulikku. Nah aku wis buruh angon wedhus iki fayak bitna mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedue ingsun alqab dota ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajah bisilan anggur. Fadila mongko dadi sebab warak sapa ingsun yaumi ing dina iku ayomen lan dina. Kesumana jalan mongko nuli medun semua di dina Umar. Jadi khotbah aku iku Umar. Bisa iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah perangan wedhus diopahi sak zaman berat utawa kurma. Lha wis awal uri samangan terus assalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sing ngene moto khotbah gak meriang ngono. Mari kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita radio cilik ya tenang mawon. Cerita apa luwih parah. Luwih napa? Parah. Apa lah maka dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini dadi presiden. Mau khutbah masjid ta'ala an qaim tanab. Mau kok pidato diri ana wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan ulama ben mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala an qaim ta. Ngatase yang to menghujat panjenengan nafkah ing awak dhewe panjenengan. Ibta tegese menghujat panjenengan. Jumlah pidato di rumah wong akeh jebule mbok cerita mantan penggembala napa? Ya sing isane mangan mergo buruk. Napa angon jadi taruhane nyawa. Pakola mung dawuh Sayyidina Umar wa takayabna aupin. Iki ngaji tenan ben sampean waras sing tau sombong ben waras. Sing tawadhu ya ora krana kere tapi krana tawadhu. Kawan kere itu tawadhu mboten. Kalau kulon bisa tawadhu, maksudnya bakat mulia tapi ra mulia kalau kulon jenenge tawadhu. Sampeyan menjadi ra mulia tawadhu ora ya. Pakola mongko dawuh. Lha kula teng lakoni tenan, kula ngantos aniki biasa teng pasar teng desa kula tempat iki biasa lugu teng kene parkiran. Kesobenaran iso cangkem wis biasa mulia malah dinaran ngisor ora. Aku lugu ndur agak sopan enggak. Aku ora tau mulia, aku mulia ane ngisor. Jenengan ku anak-anak itu tenan. Itu ora ilmu wong alim kok. Itu ora ilmu apa? Kamu boten ora apa-apa. Nah, aku biasa mulia tapi lugu ngisor apa-apa. Lu agak sopan. Oke, biasa ora sopan anak-anak. Lu agak sopan lah itu biasa apa? Orang sopan. Awan biasa sopan. Jadi aku sebentar. Jadi kalau ini konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas ini wonten acara gedeng tenggelam rempang. Malah saya tidak dulu dan Habib Taufik Asgaf misalnya cerita. Saking ada Imam Malik dulu
Beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau imam besar yang di Madinah. Itu nak mau buang hajat besar, itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat dan turba dan bumi yang mengandung dengan Rasul. Jadi nak ini buang hajat di seputar masjid. Itu rak kode karos tak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mau nonton desain kaki itu dulu sebelum jadi varian resmi sahabat. Itu kawasan itu untuk pembuangan air besar gitu lagi Thailand atau sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak semua tinggal beliau ya semua gitu menjauhi kawasan nopo. Nah, pada bulan ini kita nyata. Itu pernah betul bulan Agdani pernah tak. Ya itu hati dia bener banget. Mana ya penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah benar. Saiki itu wong iseng ning kawasan Medina itu sepanjang. Itu desainnya Thailand itu misor banget. Desainnya Thailand saya kira aneh basement misor banget. Jadi ini kali tarian itu. Tapi tarian mana? Desain bangunan Thailand itu. Malah kira tadi Medina itu banyak. Kaji orang marah tuh. Jadi desainnya kan misor banget. Jadi bawa banget ya. Karena itu harus sopan berkesulitan. Iya, misal sampai latih kan tiga semen masih ke bawah lagi. Ya kira-kira minimal 1 meter. Karena misalnya tarian 3 meter, itu saat sore mana? Kira 7 meter hampir sih. Wah, kamu. Orang kita nih, jadi kita anggap bener. Sopan itu kadang juga biasa. Ya, tanggung melek ini. Tapi memang itu cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Dulu zaman sahabat sudah begitu, sehingga sampai ke batik dan belakang batik. Nah, jadi untuk dijual disiasati, iya, tidak ada betul. Jadi tangkap melek, tapi kadang benar-benar maksudnya itu keren. Ya itu kalau nyata-nyata nih, kalau terus mau. Wahai kakak Yabna Aufin, wahai kakak Tiloto Siro Yabna Aufin. Ini tak temen ingsun kholautu, ikut berpikir ingsun, maksudnya persembahan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasar mi nafsi, mongko nyeritani, mongko berbisik nih ingsun apa nafsi apa hati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ini, antau desirau amirul mukminin, iku pemimpinnya wong mukmin kabeh. Saman dah mongko iku sopo Abdul kang luwih utama minta dibanding sira. Terus Pak Arab ku mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha yen kong ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu nang atiku sedene pidato bareng ngrasa cintane wong akeh nggih ngrasa cintane wong akeh. Aku itu GR wong sak murahke kok ngenteni aku wajar dong aku pancen amiril mukminin yo wajar pancen aku presiden. Sopo sing sak mene kira butuh aku napa presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo. Karena dia cara berpikir gitu itu keangkuhannya dibunuh dibule ke biletek mau terima dua masa lalu tukang anon itu jadi dia kapan-kapan saya nggak kepengen rasa sombong tapi udah mau itu nabo ada nama itu ternyata mau itu katana amin wabil khusus ya al mukarram nabo wabil khusus itu ya sebenarnya terus mau wabil khusus ini mungkin kalau terang sebelas ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang saya ternyata gitu kalau tak cerita kulo niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang gawe pangeran wa karal insan zaluman napa. Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini. Sampai ini angen-angen tenan. Ini gawe Siti Umar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pintar itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, atau seorang profesor, atau seorang dokter, seorang phd itu apa? Ciri orang pintar itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang
Sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing. Itu sebenarnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita yang melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penuh. Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat, yang berhasil hasil ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan, itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru marah dulu gak tahu proses hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi kere gak hebat dari pengiran. Makanya aku orang kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali nopo keliru. Lha boten bener. Kula boten nate suka. Kula cara lahir nggih, cara lahir iki suka, tapi nek kula nu kere. Kula boten kata napa. Tapi kula bangga, mergo nek aku jalur tol untuk jadi wali. Kena kula jalure kan kata lewat malam di sakit lewat kere kenapa? Agak pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak apa? Pilihan. Jadi teman kangen karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Mau kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran bu cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali. Untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan lagi dulu. Wah itu nak panjang ngono tenan ngati. Wah limpun ketok tangan dulu. Buatan mikir tenan. Pun ketok tangan dulu. Wes satu penak di swarga. Gue ya aku. Wong artinya nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu Nabi, buatan mikir memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah Nabi, itu sering ngendikan sampean delok temanapun teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdullah bin Al-Ghaniyis Syakir. Syabdu Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, yang salam tempe akeh, dia ini bisa ngakon. Yang ngalahno aku, itu wong fakir yang suwakar. Itu bisa ngalahno derajat. Apa benar bersyukur syukur lah malah kalah. Anak ini gue mau kira syukur lah. Mulai kira nama syukur nanti. Cara yang kira tak ada begun. Paham? Mana gue anggap regalis baterukun, aku kakak bateri aku, ke awal raga. Kalau tak aku sebetulnya juga turi haram, mungkin kita, mungkin kita disom, tentu. Kami kalau makai pak bersedia pandang. Jadi ini penting sekali. Jadi tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skapot dari materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duit randuwe, misalnya duit gue sedino pas kan syukur kondisi itu tidak realistis. Ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Mungkin fokus oke. Jadi dia tak terang lagi itu lama, tak terang logikanya ini kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat hanya butuh tempe untuk menjaganya. Mau bawa donasi saya bawa ke parmane juga nopo. Paham ya? Mau ada tinggal kita memiliki yang pikir mulai juga ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa moro Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup sampai mati bungkus, nasi kucing, gambar tetap urip. Masya Allah teman. Gue itu nak nganti ke syukur. Ini dari kabel kopi aku kalah sampai gue. Wal papirus sakir, tak pikir dengan apa? Syukur. Mana kalau jadi lama itu pemenangnya. Ini bujuk kalau tahu. Gue kejar para juga. Gue ngarang apa? Ini seorang ngarang. Jadi kayak gede orang. Lalu berkali-kali diundang seminar mulai tentang UIN sampai ini siapa tamu tentang sekian itu dan itu sekian tamu itu loh sama dari laki-laki yang Arab salah itu ada tamu gitu terus umumnya orang punya prestasi itu kan penting lo prestasi itu biasa cari tahu jadi
ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku ngalim, nggak usah berayu prestasi, nak semua universitas terkenal itu. Mau pulang betul kok. Pulang betul nanti luar apa? Kalau mulia orang betul ngerti. Ya kan, ini kalau tenang ibadah, orang keturunan kira-kira ini ya memang. Karena saya merasa sebagai orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Jadi kalau anak mangan itu, ya aku sedikit ya benar. Itu uang para pengiran itu begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu tak berprestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin ini berprestasi, tidak bisa menyelamatkan nyawa lewat pergaulan, lewat ini itu. Agak ngono kalah berprestasi itu zaman Angan Wedhus, itu berprestasi itu bisa menyelamatkan nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kan Angan Wedhus. Iso mangan berkuangan tapi terus ate itu juga hebat makanya yang kayak pulau tani kini bu ngakoni tenan gitu zaman pulau jenengan marah ibu ada di Jemarat sebagian mungkin di Jemarat itu kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berat karena nilainya nyelamat mau nyawa sementara saya kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti aku syukur tenan ya Allah betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar ternyata hanya aksesoris. Mungkin itu latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mulanya ketika ada dengaran min asli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja, termasuk di antara kafarahnya itu termasuk itam. Falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah, fakku rokobah, au it'amun fiyaumin bimat, atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan itu mati, sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa itu no. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Terus saya gitu dapat orang pulau, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut salat kata mal akubah, wa ajrotan apa? Mal akubah, fakku rokobah. Aukit amun biyaumin bimas rokobah, ya iman damat rokobah, au miskinan damat rokobah. Orang wali kok mesti itu betul. Mulanya pulau ini betul semua, mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. Sekarang atau saya ya, 100.000 itu nak tancam kurang kan. Jadi dirawat cuma bentuk saya izin, saya jajan bareng. Pokoknya entaknya, jaga itu tak. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang, mesti tak bilangin. Nah itu orang persen setengah, saya nak tancam. Mulai itu 2% bisa pakaian. Betapa orang persen setengah pas-pasan, paham ya? Nah iso itu benar selalu sulit. Saya persen benar sulit. Masa diure itu rapati ada, mungkin masjid ngomong so. Malah rapati ada. Karena kajian itu ada orang ada. Nabi itu lah itu sudah pas diure itu dari Nabi Ojo teman itu untuk menampar gerbang. Jadi kalau kalian ingat, jadi ini penting kolaborasi karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah fakir tidak wali karena peristiwanya tadi wes fakir termakan teori materialistik. Dia merasa fakir, duit randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duit, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kefakirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali, yaitu dengan fakir kesehariannya tetap bisa menjaga nyawa.
Dia menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini ditugas diselang mau perkara sabuk gue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap mampu kan kok kumannya gak minat ngombe makanan gak sepele belum sukai mari penyakit itu belum marah kuman itu selera emang kamu kuman gak diselera nah kuman itu apa? Nah iya aku menyakit nawang ini ada obat no jadi rugi deh karena dia ada jadi artis dia jadi apa tapi nak menyakit nawang juga kan di laboratorium jadi jadi apa artis kuman itu orang-orang harusnya ngobrol apa itu sama apa dia jalan suka-suka aku tidak sedih aku itu juga tanggalnya ke dari warga tahu terus kena apa tiba-tiba koncone berrokokan orang tutupan orang lalu keblok ya kan hukuman ini dia selesai kamu diselera sampai hukuman yang punya apa paham itu mungkin penting kolaborasi jadi ini ngajinya ulama sebenarnya untuk menjadi wali itu mudah sekali makanya saya coba menunjukkan al-faqir syakir afdalu minal ghaniyis syakir tapi wal faqir syakir itu afdalu minal terus fakir terus mana nanti bulan ini dan ratusan bulan ini takwa itu perkara itu kan dia rata itu saya ini ya saya secara fisik punya penyakit saya ini dokter kalau saya itu kandungan dan malah apa itu cepat mati itu dia itu ada dokter yang sangat mencintai saya karena mereka itu rasa banyak fokus yang hati-hati yang paling problem mati terdekat juga dokter sendiri nanti problemnya juga pasti kan ya wah fokus nggak ada di sini jadi rumah sana aku stop perkaranya divonis ini itu rumah sana aku hammer banget jadi kejadian lah sakit mau menara loh itu apa tapi sekarang ini kemarin banter maring mati malah apa ketemu pangeran jamin ya baik-baik ya ini penting kolaborasi supaya jenengan itu fakir di dunia sampai fakir tengok akhirat itu kronis sekali juga ya sekali begitu itu kan berbaca dan banyak kalau dari tidak Umar jadi presiden itu kan prestasi terbaik yang berkedeknya tawangan wedus untuk apa bisa menyelamatkan nyawanya tak ada ini malik Umar yang jadi presiden itu dia rasa prestasi terbaiknya itu zaman aman wedus untuk apa terus menyelamatkan nyawa padahal tak tahu dong malam ini tapi rawan di sekarang ini rasukur mana belum mencis dan repotnya belum mengu ancamannya berat malah ini dibandingkan Nabi belum pernah Allah mengancam se ekstrim ini dengan hadis kursi malam yardati kodoi walam yashkur ala na'mai walam yashkur ala balai hayat kubrokan siwai wal yakhmus mintahti ardi wa samai uang singkat rindu berkodok dari pengirang waktu dari pengirang kita firmarat atas pulang nanti uang alim apa jenis yang mati tinggal noai pada pulau gerem dari pengirang hayat kubrokan siwai silakan cari Tuhan selain saya kalau kecewa dengan keputusan saya silakan cari Tuhan selain saya dan silakan keluar dari pamitku dan bumi bisa repot sekiranya diancam itu ini berkali-kali loh mungkin nggak cara tiang biasa ini sok misalnya orang tambah bisa mengeluarkan darah apa itu sok aku lebih tenang mungkin ngomong ini tenang saja kan logika saya jelas biasa cara syariat berubah misalnya mati kan dia normal saja kan memang orang pasti apa dari saya mati nanti kan ada mati sendiri Tuhan itu saya ini pecinta Anda, saya ini pengaku Anda, saya ini badai ayo ngobat, tapi waktu terus ngajakan ini malah lorak kok. Dan akhirnya nabi hujan ya lalu. Ya akhirnya mohon hujan mau tadi itu ke tengok kota nak itu orang yang berat saya aku mohon ini eksperimen ya. Saya kerangkat. Lama kau tidak ngaku logika betul. Saya tidak mau. Itu tidak boleh, begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita Rasulullah itu orang paling yang terbaik, manusia terbaik. Itu Nabi Bian, saya ini orang terbaik. Saya kaget ketika saya akan masuk surga ternyata ono suara santai di surga.
dari Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasulullah yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu dibulit berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar yo perjuangannya akeh dhewe dadi napa? Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Mati itu mau tukang ngaji. Mati, tapi kalau tahu kebagian itu dari uang-uang kebir yang sabar yang syukur sing ora kebagian dulu itu sebenarnya pasti kan. Ini kok ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku panjang pejuang bangsa, bapakku memang revolusioner, bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, rohasannya untuk fasilitas negara, rohasannya dikawal, rohasannya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang saya hebat bapak saya, tapi rohasannya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh mikir, anak presiden itu jadi presiden, mikir bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas. Mulanya butuh kalau ngomong orang alim kayak saya. Itu mungkin semata orang alim saya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim mungkin saya ingin anak saya alim. Kalau dihormati saya ada ini. Saina-inane aku ning dunia, nonton di jero film Mustafa cek paham. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk apa? Fasilitas. Kamalah wong alim liya, wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodohan terus. Wis cucu mati. Orang tahun kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar Rabi Abu Bakar dicek lalu kebilar atau orang sempat keduman. Di zaman dia adzan tengah sama lagi dengan pas Fathu Mekah itu Bilal pemuda Ka'bah dan adzan dari Rasulullah. Orang adzan itu dari orang kafir Mekah yang mati Islam Rondino. Ya Allah terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini adzan. Pengarang sakit pokoknya. Terima kasih ya Allah engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf di adzan. Ini gagak muda Ka'bah. Dengan itu jangan kurang-kurang semua yang berdua semua. Mas, yang pernah paman-pamannya. Apa dah ada yang lebih ganteng di Bankia? Kota elek, wirang, wong Ethiopia, pemuda apa? Pernah ada. Wong kafir-kafir, untung bapak Asus mati. Karena kejadian setragis ini, yaitu gagak mudah apa? Mudah apa? Kau udah bilang juga nyanyian. Nanti ini Medina gitu banyak. Tapi berhubung dengan dunia kebahagiaan ini, sebenarnya dia suatu sih. Ya akhirnya malah bingung sama kancane udah lapor. Apa berbudi dia barang malah repot. Malah repot. Mohon aku seneng suatu gurih ketemu spot. Kancane birang. Mohon kalau nanti cerita tengah sini nanti cerita. Kalau nanti cerita di konsep lokus, ada geman oleh teman-teman. Mari keluarga mau Kanjeng Nabi berguru-guru malah rai tak sungkan. Soalnya biasa wae tetap mawar aku kok ngopi besar. Masuk akal aja. Iya. Soalnya teman-teman ya repot. Kayak misalnya swarga berkanjeng Nabi rutin. Ning Jawa bojo rapati ya opo. Nek ana ape kelon sungkan. Paham? Sungkan alhamdulillah. Tapi awal foto kancane kan damai napa. Kegeman kesalahan teman-teman itu khawatir keluarganya awal boron apa biasa kesalahan untuk tetap awal-awalan untuk bukan belak paham ya, terus ini ngaji tenang gitu, terus ini perhatian kejenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali tasawuf itu mudah sekali, yaitu kehidupan. Kemana wonten cerita dan ini di hadis Sahih saya tambahkan di hadis Sahih suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan apa? Ini wong jenis lonte agak priayi. Lonte itu betul apa? Barang ngerti asuh melati lemah itu dia menafsirkan itu pasti anjing itu kehausan. Cara lonte serata berdek itu nganggo sepatu boots ngene iki. Mungkin sumur. Biasa lonte saya naik itu terus sepatunya dicopot. Kalau tangannya dua itu belum rangkang-rangkang mudah nopo sumur. Muzah bahasa Arab ini sepatunya dicopot.
Mau saking kepinginnya nyembeli apa? Dan itu barang aslinya diundang ini. Itu pengeran syukur. Mereka jabat menyelamatkan awalan apa? Asli diparingi tobat bagi wong solih. Jadi kekasih pengeran nanti kabur. Jadi sejarah tentang nyelamat nyawa itu luar biasa. Apa nyelamat mahasiswa sejarah yang atas ini. Malik keluar masalah penuh hati-hati. Keluar nanti ngaji dan bikin cerita. Tujuh bulan sedang beromong. Nah, ada sisa makanan dijatuh. Itu kalau memang kue dari si mendesak beresi, ini sebenarnya yang paling enggak semalam itu semut-semut kesamaan. Rasa pekso beresi. Lalu yang kemangan semut semuanya itu kok pikir merata ruang. Jadi risinan. Lalu saya ketahuan tak kita meripat agak nopo. Ini memang ilmu yang kelihatannya naik untuk zaman sekarang naik. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar. Karena bisa menyelamatkan apa? Semua. Bisa ngekei rezekinya semua. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut itu pes. Nanti ngekei mangan aku ya kuat. Ngekei semut itu ragen. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salat itu biasa ada cerita. Misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya, saya di itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar. Dia pengarang Ihya. Dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali berkosinau apa? Ihya. Itu ternyata dalam minggunya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayangnya beneran yang aku itu dulu pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celupkan di mangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada lalat yang sangat kerewu. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Dia apa yang tutul, you know? Pas lalat minum ini Ghazali sibarnya. Ngekei hak lalat itu menikmati apa? Dan saat itu pangeran ridho dia aku ya jika meja. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu tidak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya tidak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kan Nabi ngintikan ar-rahimun yarhamuhumur rahmah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, kemana saja saya tidur kucing. Itu milih ganti saja. Nah, dari dia itu malah milih saja dia digunting bersama ganti itu. Jika kucing itu hewan paling apa Nabi itu. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing wedi. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nanti disebut oleh surat Naml. Ya, tak kono sing hafal Quran wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu dia anak bojo. Jadi pacar barang. Semut itu dia anak. Artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare ya mata. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe itu jare wong pinter iso omongane semut. Itu ujian kenabiannya dia, nak iso omongane semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa iso datane semut mlebu-mlebuan? Apa iso duwe akibat menyelamatkan apa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Ini saat pasukannya Sulaiman waktu surali Sulaiman junuduhum dan jinuwal insinu wadari bawmidaun tersakai atau ala wajin mamli. Sehingga ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu adalah terliwat itu kira-kira menginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang nopo semut, ada markas nopo semut. Hatta ida atau ala wajin mamli kolat 16. Akan sini mau jadi bapak ini. Ya sini. Oh sama saja. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut qulu masa dinakum la yaqtimannakum Sulaiman wa binu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Itu mesti mati. Ora tak ceritane kan ora ana nek. Tapi kan anak-anak bocil. Bocil dorong dia ora penting anak mati petang itu. Ada tolong dia kalau kok petang itu. Tapi tetap bagi yang terkait. Nah. Anak ya penting. Orang dia ora penting lah bagi dia tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika ketua semut ya Yuhan Namlu udkhulu masakinakum. Dari pasukan semut, saya itu tumbang gendar. Layak timannakum Sulaiman wa juru. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum layak turun ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa?
Itu Nabi Sulaiman dari jauh, fakabes sama doh hitam min kauliha. Waqala rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Nabi Sulaiman semut. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane. Iku nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian. Artinya dari kawan lagi pasukan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak semut. Artinya apa? Nyawa ini semua itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an. Itu pengenangai mata ini doang pelang-pelang. Ya Pak, santri omaya akeh tikusnya gitu, Mbak mau khusus belum-belum apa. Wah, no kajian semut, saya minyak anak saya itu hingga detik ini tuh ya biasa. Makhluk tikusnya kekuatan, yang makhluk elek, ya tenang mau. Jadi pengapalah tambar no. Saya capek lagi. Ikut juga makan gini bisnis punya aku. Orang sisik benda, orang sisik. Tapi kan kalau wajar yang salah juga. Nah ini cerita ya, memang taman tidak harus serius saya. Kalau lah orang ini cerita, cuma roh karpe, yang cuma tua roh nopo karpe. Sini. No, sudah ada masalah. Itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman iso bahasa ini semut itu bahasa tinggi sombong-sombongan. Apa kemudian dari bahan bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut suratul Naml. Surat tentang apa? Kami mengenai kalau kepengen dengan jaga kehidupan. Ini kalau ada anak, ada saya, ada pokoknya kehidupan itu. Mari saudara paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Kalau kayak saya ini, misalnya dia bisa mulyani kulon, misalnya mertamu mulai anggur merah, anggur ropo, disuguhin. Itu makanan aksesoris. Kadang dia ini juga agak disuguhin itu. Sebetulnya yang peristiwa besar itu kaitannya. Paham ya, kaitannya apa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama dia itu baik. Tapi dia sendiri harus tahu. Kalau tak kadari, maka anggota dia lebih internet. Betul kayak siapa yang wanita pemurah. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Terus ini ngaji tenang dia, terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Berkipulan senang cerita-cerita aplikatif. Namanya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah Irhamu Manfil Ardi. Memang Sayyidina Umar sudah melakukan. Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu. Kenapa sekarang kita tidak? Kok gampang. Kalau saya benar di manuk makani terus. Perkaranya larang. Sekarang mati. Sudah agak mati. Orang perkara. Utang materialis itu semua repot-repot. Kemarin malaikat cantik ngamalmu bingung, rumah ngamalin apa? Makanya manuk sebulit nyati bis. Pelajaran Nabi, pelajaran setan. Nabi semua terus kumpul sepuluh apa penera. Kami terus mengingat ini kalau suun. Kami sampean paham, sampean kalau sanut teori ini materialistik, yang marah kok ayam kondi. Caranya wow je, cara berteori gitu. Piawai inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi. Beliau ulama saleh. Surat al-Ladzina mengkali khairin maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Anna ridana wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulullah Muhammad dan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kitab wa hikmah wa tafsir wa rasulan ya wa sabhaka wa hamdaka wa qabbar fakana min ta'limihi lana ya wa subhanaka Allahumma bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika misada kalimat subhanaka ya
Allah la nufsi hana'an 'alaika anta kama afnayta 'ala nafsik lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du walakal hamdu ya Allah ila rabbika walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu ya rabbana hatta tarda 'anna wa anta 'anna radin ya Allah lakal hamdu wa anta khairul hakimin walakal hamdu wa anta ahkamul hakimin fazayyinna ya Allah fi zinati tasbihika wa tahmidika wa takbirik hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah abiduna laka marsubuna ya Allah hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah ala abdiyatina wa anta rabbuna wa anta ghafurun syakur wa anta ya wali ilahana wa kama akramtana bi fadli kitabika fazayyinna wa fi zinati wa akrimna warzuqna ya Allah min al-mukrimina idan karamatan nakunu ma'al mu'minina wa ma'a jama'atina muslimina ila yawmil liqa'ina mardina inta wa mahbubina inta ya ilahana ya Allah hatta tardu anna wa anta anna rabbina wa ilahana anta qayyum samawati wa anta hayyun la tamutu fa'amitna wa ahyina ala dinika wa ala syahadati wa yaqini wa ilmi annahu la ilaha illa anta subhanaka wa anna muhammadan abduka ilahana natayaqqa anna minna ilaika wa anna